Shalom, shalom. Selamat pagi, beri dulu kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Sepekan ini Tuhan memberikan hal-hal yang terindah dalam kehidupan kita. Walaupun sebagian kita harus menjalani proses hidup ini, tetapi percayalah bahwa Tuhan Yesus kita tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu datang dengan kasih-Nya. Mari kita renungkan, kita bersyukur kepada Tuhan. Kami datang kepadamu Tuhan Yesus. Haleluya. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis, Kau yang di dalam hidup ini. Katakan kepada Tuhan, ku cinta, Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku, sembah Kau ya Tuhan Raja, sembah Kau ya Allah, ku tinggikan nama-Mu. Katakan semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus, Tuhan Raja. Haleluya. Pagi hari ini kita katakan, Kau yang termanis Tuhan. Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku, sembah Kau ya Allah, ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada luput Kau berkeluh, menyembah Yesus Tuhan Raja. Sembah Kau ya Allahku, haleluya. Dan nama-Mu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Raja. Kami menggunakan baik pakai berdiri bersama-sama, kan ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lutut kan berteduh,
Engkaulah Yesus, Tuhan Raja. Sekali lagi katakan, Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Yesus, Engkaulah Rajaku. Haleluya. Kami datang meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami menyembah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya. Haleluya. Kami tinggikan nama-Mu, kami agungkan nama-Mu. Oh Yesus, haleluya. 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 Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lutut kan bertelut menyembah Yesus Tuhan. Mari bersama-sama kembali katakan, ku sembah Kau. Haleluya. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Haleluya. Segala kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami sembah Kau dengan pujian syukur bagi Tuhan. Ku sembah Kau. Haleluya. Nama-Mu selalu. Semua lutut kan haleluya. Menyembah Yesus Tuhan Raja. Sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah kan Engkaulah Yesus Tuhan Raja. Engkaulah Yesus Tuhan Raja. Mari kembali katakan, Engkaulah Yesus Tuhan Raja. Haleluya. Jatuh. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala. Kembali kami datang hendak bersyukur Tuhan lewat pujian syukur kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas hari-hari Engkau beri bagi kami. Engkau memberikan hal-hal yang terindah dalam kehidupan kami Tuhan. Di dalam pekerjaan kami Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Engkau menyertai kami. Akan berkat-berkat yang sangat luar biasa. Di dalam rumah tangga Tuhan Engkau senantiasa selalu datang menghibur kami dengan kasih-Mu Tuhan. Engkau memberikan setiap pemulihan di dalam kehidupan kami. Engkau menyediakan waktu
waktu-waktu yang terindah bagi kami Tuhan. Bahkan sampai hari ini Tuhan, Engkau memberkati kami, memberikan kami yang terindah yaitu kesehatan. Terima kasih ya Tuhan, pagi hari ini kami datang berkumpul Tuhan, memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Hanya Engkau Yesus yang senantiasa selalu datang kepada kami dengan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Inilah pengakuan iman kami Tuhan. Haleluya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Silakan duduk. Haleluya. Betapa luar biasanya kasih Tuhan. Betapa dalamnya kerinduan Tuhan menyertai saudara dan saya. Mari kita memuji, memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kasih setiamu, betapa besarnya kebaikan, hidup dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya. Sekali lagi katakan, betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikan-Mu, hidup dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya, oh Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku, sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu, oh sungguh indahnya Yesus Tuhan. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikan-Mu, hidup dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya, oh Yesus Tuhan. Sempurnalah kehidupanku, sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu, oh sungguh indahnya Yesus Tuhan. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikan-Mu, hidup dipenuhi kemuliaan-Mu. Sekali lagi katakan, betapa dalamnya, betapa dalamnya. Kami mengundang Bapak Ibu bangkit berdiri. Betapa besarnya kebaikan-Mu, hidup dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya. Haleluya. Sempurnalah kehidupanku, sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikan setiap waktu, oh sungguh indahnya Yesus. Mari katakan sempurnalah kehidupanku, sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikan setiap waktu, oh sungguh indahnya Yesus Tuhan. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikan-Mu, hidup dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya, oh Yesus Tuhan. Indahnya, indahnya, oh Yesus Tuhan. Katakan, indahnya, oh Yesus Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Mari kita renungkan indahnya kemuliaan Tuhan dalam hidup kita. Siapkan hatimu mendengarkan firman.
Haleluya. Kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan pagi hari ini. Karena kami merasakan keindahan yang sangat luar biasa. Haleluya. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini. Jadikan kami bejana yang indah Tuhan. Jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas. Pagi hari ini kami datang, katakan Tuhan ku serahkan. Tuhan ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan kami Tuhan. Kuduskan hingga tulus selalu. Inilah kerinduan kami Tuhan. Agar aku menyenangkan-Mu. Kerinduan kami menyenangkan-Mu Tuhan. Katakan Tuhan. Tuhan, Tuhan, bentuklah hati ini. Jadikan kami bejana untuk hormat kemuliaan-Mu. Jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan, semua ku berikan. Kuduskanlah kami Tuhan. Kuduskan hingga tulus selalu. Angkatlah kedua tangan-Mu, katakan menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu. Senangkan hanya itu kerinduan-Ku. Menyenangkan-Mu. Haleluya. Senangkan hati. Haleluya, kembali kami datang kepadamu Tuhan. Katakan menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu. Senangkan-Mu. Hanya itu kerinduan. Menyenangkan-Mu. Haleluya. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan, hanya itu kerinduan-Ku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatiku, hanya itu kerinduan. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Sekali lagi katakan hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau
urapan dari setiap hati kami pada saat ini sebelum kami mendengarkan firman Tuhan. Bahwa kami merindukan, bahwa kami ingin supaya Tuhan saja yang disenangkan. Tuhan yang dipuji, Tuhan yang dimuliakan, Tuhan yang diagungkan. Itulah kerinduan sepenuhnya dalam hidup kami hari lepas kepada hari. Olehnya Tuhan ampuni kami kalau selama ini mungkin belum menyenangkan sesuai apa yang Kau ingini. Olehnya bentuk hati kami melalui firman-Mu. Yang hari ini akan ditaburkan buat setiap hati kami. Hati kami tersedia hanya untuk Tuhan. Karena merupakan tanah yang lembut, tanah yang gembur, tanah yang subur untuk Engkau. Dan itulah tempat yang paling baik kami boleh hidup. Karena hidup dari hatilah hidup dibenarkan. Karena kami percaya kepada Allah yang dapat kami percaya. Tuhan, kami sungguh rindu sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kuduskan hati kami, pikiran kami, seluruh keberadaan kami. Baik hamba-Mu secara pribadi maupun kami semua yang mendengarkan. Supaya kami layak boleh menikmati hadirat melalui firman Tuhan. Dan juga persembahan yang anak-anak-Mu telah bawa hari ini di bawah kaki Tuhan. Tuhan Kau kuduskan, sucikan. Supaya persembahan ini berkenan di hadapan Tuhan. Hanya untuk menyenangkan Kau. Kami boleh pakai, gunakan untuk pekerjaan Tuhan. Di mana kami boleh melayani Engkau di tempat ini. Tuhan kuduskan setiap persembahan. Kuduskan setiap hati dan hamba-hamba-Mu yang telah memberi persembahan supaya mereka berkenan kepada Tuhan karena mereka mengasihi Engkau lebih daripada semua yang ada. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu dan kami siap mendengarkan firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu dan biarlah Engkau yang berbicara melalui kami, melalui hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut berkat firman Tuhan. Haleluya, amin. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Baik Bapak Ibu Saudara Shalom, puji nama Tuhan kembali kita boleh berada bersama dalam persekutuan yang indah hari ini. Kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini 2 minggu ke depan kita masuk dalam suasana Paskah. Mulai hari ini saya pikir kita masuk dalam Prapaskah. Kita nggak terasa dalam suasana ibadah online itu kalau kita nggak lihat kalender tahu-tahu tanggal 2 bulan April sudah Paskah. Ya, hari kematian Tuhan yang kita peringati begitu dahsyat dan hari Paskah, hari kebangkitan Tuhan. Persiapkan hati kita sekalian sebagai jemaat Tuhan untuk tidak melewatkan perayaan hari Kristen yang ajaib buat kita. Karena dari situlah kita belajar dan mengerti dan kita jalan itu enggak iman orang percaya adalah berdasarkan kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar firman Tuhan juga masih berkaitan tentu dengan Prapaskah kita yang tahun ini kita akan rayakan dalam waktu beberapa minggu ke depan. Bapak Ibu Saudara, saya rindu kita hari ini membagikan satu kebenaran firman Tuhan dari Ibrani pasal yang ke-11. Saudara, kalau kita lihat di dalam kitab Ibrani pasal yang 11 itu merupakan satu topik yang sangat dahsyat dan luar biasa. Karena di sana berbicara tentang iman. Saudara, dan iman itu harus dibuktikan melalui satu kesaksian. Sebagai dasar dari iman dalam pengertiannya disampaikan di dalam Ibrani pasal 11 ayat yang pertama. Bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ini harus kita pahami lebih dulu supaya kita boleh mengerti bagaimana kita menyaksikan iman dalam kehidupan. Dan kitab Ibrani menjelaskan Bapak Ibu Saudara dengan kita begitu gamblang bagaimana saksi-saksi dalam iman itu nyata. Dari ayat yang ketiga, 4 dan seterusnya sampai pada ayat yang terakhir. Tapi hari ini saya mengajak kita sekalian untuk fokus bagaimana praktek persembahan dalam iman yang benar. Saudara. Saya tidak akan menyinggung tentang persembahan persepuluhan, persembahan kolekte, tatangan atau persembahan ucapan syukur. Tapi persembahan dalam arti yang benar sesuai dengan apa yang disaksikan oleh kitab Ibrani pasal 11 ayat yang keempat ini. Bapak Ibu Saudara, mari saya rindu kita semua baca bersama-sama satu ayat saja. Nanti kita juga baca ayat-ayat yang lain berkaitan dengan Ibrani 11 ayat 4. Bapak Ibu Saudara silakan lihat dari Alkitab kita dan kita akan baca bersama-sama supaya sebelum kita merenungkan dan tentu kita akan lakukan setiap kehidupan kita hari lepas hari kita akan baca dengan baik. Mari saya ajak kita semua membaca bersama-sama dengan hitungan 3, 2, 1. Karena iman Habil telah mempersembahkan kepada Allah kurban yang lebih baik daripada kurban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar karena Allah berkenan akan persembahan itu.
Dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Luar biasa, firman Tuhan ini memberkati buat saudara dan saya, sekalipun saudara dari mulai saat ini baru akan merenungkannya, dan tentu Bapak Ibu yang sudah merenungkan tentu sudah mendapat berkat dari ayat-ayat ini. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, di dalam Ibrani pasal 11 ayat yang pertama dan seterusnya ini berbicara tentang kesaksian iman. Ya. Iman itu harus disaksikan. Banyak orang yang menyaksikan tentang sesuatu yang sesungguhnya bukan kesaksian iman. Mohon maaf, ini saya berbicara ada dua hal versi yang berbeda. Ketika Tuhan memberkati saudara ya, dengan mukjizat, dengan jalan keluar, saudara terlepas dari persoalan, itu sebetulnya yang bersaksi Tuhan. Ya, yang bersaksi Tuhan. Karena Tuhan menyaksikan dirinya bahwa aku hebat. Yang bersaksi Tuhan, mosok kamu gak percaya sama aku bisa menyembuhkan, aku bisa mengampuni, aku bisa memberi segala sesuatu yang kamu tidak bisa peroleh. Itu kesaksian Tuhan. Saudara, tetapi kalau kesaksian iman kita lihat di dalam Ibrani pasal 11 ayat yang pertama sampai ayat yang terakhir. Bagaimana cerita orang bersaksi sesuai dengan Ibrani ini, saudara. Dan itu salah satunya adalah bagaimana kita berpraktek mempersembahkan sesuatu menurut iman sebagai kesaksian yang benar. Ya saudara-saudara, ini kebetulan dikutip dari ayat perjanjian lama. Tetapi saya pikir ini adalah relevan dengan sekarang. Walaupun nanti kita akan lihat bagaimana konteks dengan perjanjian baru sebagai orang Kristen yang saat ini hidup, saudara. Nah, dikatakan di sana bahwa karena iman. Jadi karena iman, saudara, dia mempersembahkan bukan karena perbuatan, bukan karena kebaikan kita, bukan sesuatu yang lain. Karena iman, dua kali ditulis. Yang kedua, karena iman ia masih berbicara, itu yang kedua. Karena iman Habil telah mempersembahkan. Saudara, kalau kita berbicara tentang iman itu ada 3 unsur penting. Pertama, kalau kita berbicara tentang korban, maksud saya persembahan ya, bukan iman. Kalau iman sudah dibicarakan sebelumnya di dalam ayat yang pertama. Kalau kita berbicara tentang mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, itu ada 3. Pertama yang harus diperhatikan, kepada siapa kita mempersembahkan. Ya, kepada siapa kita mempersembahkan. Bapak Ibu Saudara, mungkin dalam kehidupan sehari-hari saudara kepengen memberikan sesuatu kepada pimpinan saudara, kepada bos saudara, kepada direktur saudara, kepada orang yang paling terhormat di dunia ini. Saudara, kalau saudara mempersembahkan sesuatu kepada orang yang paling terhormat, kira-kira pikiran saudara gimana? Apa saudara punya pikiran, mudah-mudahan nanti dibales ya, saya dikasihani gitu ya. Itu nyogok saudara. Ya, itu pamrih. Saudara. Jadi ini yang harus kita mengerti lebih dahulu. Kalau kita mempersembahkan sesuatu kepada orang yang kita hormati, satu kuncinya, orang itu pantas menerima apa yang kami berikan. Kalau kita mempersembahkan sesuatu kepada orang yang paling mulia, itu dia layak menerima itu. Bukan karena kita menyogok, bukan karena kita ingin supaya dia balas kepada aku. Layak. Jadi nggak ada istilahnya udang di balik batu, gitu kata orang dunia ya. Ada pamrih, ada rasa kepengen, ya biar nanti saya dibalas lah. Karena mosok saya memberi dia tidak mengembalikan. Saudara, itu bukan persembahan Kristen. Saudara. Ya, layak. Makanya kalau dia layak, kalau saya melakukan ini, ngasih sesuatu orang yang terhormat, apa pantas saya memberi seperti ini? Bayangkan saudara kalau misalnya diundang kepada seorang raja yang kaya raya, orang yang mulia, yang agung, yang hebat. Saudara datang, masa ngasih persembahannya cuma seperti ini. Saudara ingat kan orang Majus? Tahu siapa yang datang pada waktu itu. Yesus itu raja di atas segala raja sekalipun bayi. Apa yang dibawa? Dia tahu yang layak diterima oleh seorang yang maha mulia dan agung itu emas, kemenyan, dan mur. Pada waktu itu nilai itu begitu agung dan mulia. Nah, saudara datang kepada siapa? Kepada Tuhan serwa sekalian alam. Tuhan yang menciptakan saudara, ketika saudara mati, saudara dibangkitkan. Hidup ditebus. Saudara hidup bersama dengan Tuhan, hidup yang baru. Dan hidupmu bukan milikmu lagi, tapi milik Tuhan. Bagaimana saudara mempersembahkan itu kepada Tuhan? Dia layak menerima segala
segalanya. Itu yang pertama. Jadi siapa yang kita persembahkan kalau kita memberikan persembahan kepada orang yang kita hormati di dunia aja sudah sibuknya. Mosok pantas kita memberi cuma seperti ini? Nggak pantas lah. Kita harus memberi persembahan yang layak diterima. Cari yang paling bagus, yang indah. Saudara. Kemudian yang kedua, unsur yang kedua adalah siapa yang mempersembahkan? Tentu saudara dan saya. Dan ketiga, apa yang kita persembahkan? Jadi tiga ini tidak bisa dipisahkan, saudara. Kepada siapa kita mempersembahkan, siapa kita yang mempersembahkan, subjek yang memberikan persembahan dan objeknya, yang bahannya yang kita gunakan untuk mempersembahkan. Ini tidak bisa kita lepaskan. Itulah Tritunggal dalam memberi persembahan, saudara. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kita akan lihat hari ini bagaimana Habil dikatakan memberi persembahan lebih baik. Tapi akhirnya kata lebih baik itu ternyata Habil diterima, Kain tidak diterima. Berarti kata lebih baik itu untuk menentukan bahwa persembahan itu berkenan atau tidak. Jadi hanya dua pilihan. Kalau orang Kristen mau mempersembahkan itu tujuannya berkenan. Makanya tadi pujian, Tuhanku mau menyenangkanmu. Tuhan itu disenangkan, Tuhan itu juga punya perasaan. Cuman perasaannya enggak seperti kita. Kalau kita perasaannya cengeng, ya. Kita perasaannya itu gampang baper. Tapi kalau Tuhan enggak. Dia punya perasaan yang mulia. Dan itu ada nilainya, saudara. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat bagaimana kurban persembahan Habil yang dikatakan lebih baik daripada Kain, saudara. Persembahan yang berkenan kepadanya. Di sana dikatakan dengan jalan itu yang memperoleh kesaksian. Saudara, kalau kita bersaksi sebetulnya buktinya adalah hidup kita. Kita percaya kepada Tuhan, hidup kita tidak seperti Yesus. Itu kesaksiannya bohong. Walaupun mungkin tidak seperti Yesus, seperti apa Pak? Sempurna, enggak berbuat dosa, bukan seperti itu. Hidup kita mencerminkan karakter Kristus. Itu kesaksian yang benar. Itu kesaksian yang lebih hebat daripada saudara ditolong, dapat berkat. Itu lebih hebat, ya. Tapi itu bukan menjadi kebanggaan. Ya, saya ingin sampaikan, ketika saudara mendapat sesuatu yang buruk, saudara bisa melakukan yang baik. Itu kesaksian yang paling mulia daripada saudara mendapat sesuatu yang baik dari Tuhan dan saudara tidak mencerminkan kebaikan Tuhan. Makanya ini dikatakan, saudara, di dalam Ibrani 11 ayat 1 terakhir itu kalau tidak salah semua berbicara bagaimana apa yang dilakukan orang itu sebagai persembahan yang harum melalui iman. Dasarnya adalah Kristus. Sehingga apa yang dilakukan itu taat tunduk. Dan itu persembahan. Dan gambaran di dalam perjanjian lama Bapak Ibu Saudara, di sini korban Habil lebih baik. Mengapa lebih baik? Di sana dikatakan bahwa ia benar. Ya, bahwa ia benar. Ya, bahwa ia benar, saudara. Kita akan lihat, saudara. Sehingga dasar yang pertama ada 3 rahasia. Mengapa kurban Habil itu berkenan kepada Allah walaupun dikatakan lebih baik dan kurban Kain tidak baik dan ditolak. Yang pertama, Habil mempunyai sikap dan perbuatan yang benar. Ya, kita akan baca. Ya. 1 Yohanes 2 ayat 13. Sikap ini penting, sudah. Dan sikap itu berasal dari hati. Makanya kekristenan itu perubahan hidup yang dimulai dari hati. Kalau saudara mempersembahkan sesuatu supaya berkenan kepada Tuhan itu hati saudara dulu. Ya, dikatakan di 1 Yohanes 2 ayat 13 dikatakan bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat. Kain berasal dari si jahat. Ini gimana ceritanya kok tahu-tahu Kain si jahat? Berarti Kain itu sebelum mempersembahkan hatinya udah rusak. Si jahat itu asalnya dari mana? Coba Bapak Ibu nanti baca di dalam Markus pasal 7 ayat 22. Segala sesuatu yang jahat itu berasal dari dalam hati. Coba tolong dibuka di dalam Markus 7 ayat 22 ya. Markus 7 ayat 22. Mungkin lebih cepat daripada saya. Markus 7 ayat 22. Ya. Pak Luki mungkin bisa bantu. 21, 22 ya. Dan 23. Markus 7 sebab dari dalam hati orang timbul segala
Ya. percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Ayat 23. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Amin. Saudara. Jadi ini yang pertama yang kita tahu kenapa Kain persembahannya ditolak. Karena di dalam 1 Yohanes dikatakan di sana bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat. Maksudnya Habel tidak seperti Kain. Karena hatinya Habel adalah hati yang benar. Hati yang benar itu hati yang sudah diubah. Mempunyai sikap yang benar. Dan itu berdasarkan iman kepada Tuhan. Saudara-saudara, jadi itulah yang pertama Bapak Saudara, kalau saudara dan saya mempersembahkan hari ini sebagai orang Kristen, saudara tidak harus mempersembahkan apa yang dilakukan oleh Habel. Karena itu gambaran daripada persembahan Kristus yang paling mulia. Ya, kematian seekor domba jantan, ya, anak domba jantan lem itu adalah satu kurban persembahan yang harum. Dan itu sudah digenapi oleh Tuhan untuk saudara. Nah sekarang saudara dan saya bagaimana? Saudara mempersembahkan sesuatu sebagai ucapan syukur kepada Tuhan. Karena kurban persembahan yang dilakukan Tuhan untuk Bapa di surga di kayu salib 2000 tahun yang lalu sudah dilakukan. Dan tidak ada yang bisa menggantikan. Saudara percaya kepada itu. Nah karena itu Bapak Ibu Saudara, yang pertama hati saudara harus mempersembahkan sesuatu yang mulia dari hati yang benar. Sikap hati yang benar. Maka tentu Habel dia mempersembahkan bukan untuk transaksional. Bukan untuk sesuatu yang diberikan supaya saudara dapat kembali. Tapi dia memberi karena layak menerima segala pujian. Siapa Allah itu? Ya. Makanya ada satu pujian, persembahan ini sedikit sekali, saudara. Lagu Pentakosta, lagu kita, lagu yang lama, sedikit sekali. Ini artinya terlalu sedikit Tuhan. Kalau dibandingkan apa yang telah Kau lakukan buat aku. Ini hati yang rendah hati. Hati yang benar-benar merasa sesungguhnya belum layak. Tapi kita masih berusaha. Tapi Kain ini rupa-rupanya hatinya merasa, ini loh Tuhan, aku sudah menanam padi. Ini Tuhan, aku sudah menanam singkong. Ini Tuhan, aku sudah menanam buah. Tak kasih ya Tuhan. Ini hasil keringatku Tuhan. Ya kan? Ya, itu Kain. Walaupun tidak ditulis, saya punya imajinasi seperti itu. Tetapi kalau Habel tidak. Kambing ini dari Engkau Tuhan. Nyawanya dari Engkau. Darahnya dari Engkau. Saudara. Jadi yang pertama adalah ketika kita mau mempersembahkan hidup kita. Persembahan kita harus lebih baik daripada persembahan orang yang percaya kepada ilah atau dewa. Persembahan kita harus lebih baik daripada agama yang selama ini kita mengerti. Walaupun mungkin kekristenan masih seperti itu. Persembahanku ini Tuhan mana kembalinya Tuhan? Mana berkatnya? Habel tidak seperti itu. Karena dia benar bahwa persembahannya itu berkenan di sana karena sebab segala perbuatannya jahat untuk Kain dan perbuatan adiknya benar. Perbuatan itu manifestasi. Di dalam kekristenan ditulis orang mengatakan jelek, itu hatinya jelek. Tapi Bapak Ibu Saudara mau mengatakan aku jelek kan cuma basa-basi, munafik. Kena hukumnya loh gitu. Aku kan enggak bermaksud menjelek-jelekkan Bapak, saya cuma guron. Munafik karena hatinya tidak sesuai dengan perkataan. Makanya dikatakan ya di atas ya, tidak di atas di. Itu adalah implikasi orang Kristen enggak boleh sumpah. Makanya orang Kristen itu bukan sembarangan. Basa-basi tapi nyakitin orang ya sudah. Persembahannya kayak Kain. Bukan kayak Habel. Karena perbuatan itu manifestasi. Manifestasi itu tidak sama. Saudara bisa mempersembahkan uang, yang lain bisa mempersembahkan pekerjaannya untuk Tuhan. Yang lain bisa mempersembahkan sesuatu yang memberi advice, nasihat. Tidak bisa itu siapa, oh kamu lebih mempersembahkan karena duitnya lebih banyak. Bukan. Persembahan itu hati yang ingin memuliakan Tuhan
Dan yang dipersembahkan itu menolong orang, apapun bentuknya itu, no problem apapun. Sudah. Jadi tidak selalu dalam bentuk korban yang dikatakan Kabil. Ataupun juga bukan karena persembahan dalam bentuk tumbuhan, saudara. Sebetulnya ini bukan masalah jenis ya, sebetulnya ya. Tapi kita juga bisa maknai arti dari itu, saudara. Karena di dalam Taurat juga ada persembahan yang berupa dari tumbuh-tumbuhan, hasil panen. Nah, yang jelas di sini adalah bagaimana Habil itu mempersembahkan dari hati yang sudah diubahkan dulu. Rendah hati, ingin memuliakan Tuhan, ingin memberkati orang. Ini adalah relevansi sekarang, saudara. Itulah yang dikatakan, maka bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat, yang hatinya itu belum diubah. Jadi kalau orang Kristen masih datang ke gereja, mempersembahkan rutinitas, ya sudahlah. Tidak ada nilai dari hati yang memuliakan Tuhan. Tidak ada rasa benar-benar kagum kepada Tuhan. Sekalipun cuma 5.000 aku mengasihi engkau Tuhan. Sekalipun cuma 50.000 itu sedikit di hadapanmu Tuhan. Aku rindu, ini ku persembahkan dengan hati bukan untuk menyogok. Dengan hati supaya ada kembalinya dari Tuhan. Karena hatiku sudah kau jadikan manusia baru. Dan aku cinta Tuhan. Bukan masalah duitnya, tapi masalah hatinya yang selalu ingin mempersembahkan untuk Tuhan. Amin. Makanya Bapak Ibu Saudara kadang-kadang kita itu nggak ngerti karena kita belum diberi pencerahan. Dan hari ini Kain dikatakan jahat karena hatinya jahat. Jadi kalau hati kita masih kita bawa ke gereja dengan kondisi yang masih carut-marut, saudara, persembahan kita tidak berkenan sekalipun banyak. Karena hatinya tidak tulus, hatinya tidak bersuka cita, dan hatinya tidak bersyukur. Sudah luar biasa firman Tuhan. Jadi yang pertama adalah sikap dari perbuatan yang benar dari Habil. Ketika dikatakan bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya akhirnya membunuh. Saudara. Dan membunuhnya kalau Kain itu dilihat dari karena apa? Karena dengki, iri. Saudara. Itu yang paling jahat. Kalau saya main silat, ya, misalnya saya punya dan 5 gitu ya. Jadi saya punya kemampuan untuk bersilat, bukan bersilat lidah, tapi silat bela diri. Saya dihajar sama orang, terus saya membela diri, orang itu mati, berbeda. Kalau saya benci sama orang, saya cari sampai kapanpun kamu akan bunuh. Ini Kain begini, iri akhirnya dia membunuh. Gara-gara apa? Persembahannya tidak diterima. Jangan-jangan kita seperti itu di gereja. Tuhan kenapa diberkati? Dia apa sih? Oh dia pelayan Tuhan. Oh saya dep dia, biar nggak jadi hamba Tuhan. Kadang-kadang begitu loh gereja, bisa loh. Orang mau bertumbuh di dalam rohani, tapi hati kita yang nggak mengerti sehingga kita nggak rela, benci. Padahal dia diberkati Tuhan. Ya karena memang dia berkenan. Kenapa mesti benci sama orang? Saudara, kita harus mempersembahkan. Tergantung Tuhan lah. Tapi yang penting hati kita adalah hati yang murni, hati yang baik, hati yang sudah diubahkan. Itu yang setiap hari saudara sebelum datang ke gereja, Tuhan, aku mau datang kepadamu untuk menyembah Engkau. Kuduskan hatiku, sebelum uang-uang ini aku berikan kepadamu. Sebelum tubuhku ku persembahkan kepadamu. Sebelum pujianku melalui sebagai seorang WL ku persembahkan kepadamu. Sebelum aku berkhotbah supaya Engkau kuduskan hatiku Tuhan. Itulah yang dikatakan yang pertama. Mengapa dia lebih baik dari persembahan Kain. Jadi subjeknya dulu, orangnya dulu. Baru kemudian bahannya, saudara yang kedua. Ya, kita baca di dalam poin yang kedua, rahasia yang kedua. Mengapa Habil mempunyai persembahan yang lebih baik. Di sana dikatakan Habil mempersembahkan korban dari bahan yang lebih berkualitas. Ini tafsiran saya dan saya pikir ini bisa dimengerti. Mengapa berkualitas saudara? Saudara kalau saudara potong padi itu kira-kira jerit enggak? Saya pikir enggak ya, karena padi itu enggak punya nyawa. Ya kan? Padi itu enggak punya nyawa, makanya saya terus membayangkan begini. Tuhan itu pada waktu pertama memberi makan itu jangan membunuh hewan. Pertama enggak ada di dalam Alkitab.
makananmu adalah dari buah berbiji berasal dari karena tidak ada pembunuhan. Coba. Jadi saudara sebetulnya kalau sayang binatang itu juga masuk akal. Kalau saudara punya anjing, punya kucing, sayang itu masuk akal. Dia itu bisa merasakan loh apa yang dirasakan tuannya karena dia punya nyawa. Kalau tumbuhan nggak punya. Karena itu persembahan Habil itu dari binatang loh. Kenapa dia membunuh? Tuhan sudah ngasih contoh. Di mana contohnya? Mari kita baca di dalam Kejadian pasal yang ketiga. Saudara, di dalam Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-21. Kejadian pasal 3 ayat 21 yang berbunyi demikian. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia. Saudara, dan untuk istrinya itu lalu mengenakannya kepada mereka. Dapatnya dari mana Tuhan mendapat kulit binatang? Dapatnya dari mana? Ada binatang yang dibunuh. Artinya apa? Bahwa itulah sebetulnya yang harus dipersembahkan. Jadi kamu harus mempersembahkan sesuatu yang mulia. Jadi persembahan di sini adalah sesuatu yang menjadi korban. Makanya kalau saya kaitkan begini, kenapa sih orang Kristen itu mempersembahkan yang merupakan korban? Karena sebetulnya nggak rela gitu ya. Manusia itu setelah jatuh dalam dosa itu nggak rela kalau memberi sesuatu yang baik kepada orang lain. Makanya itu harus jadi korban, harus nangis, menjerit. Nah itu digambarkan dengan korban dari binatang. Kira-kira binatang itu kalau nggak diikat, kalau mau dikorban, dia lari nggak? Lari, Pak. Lari, Bu. Saudara juga perhatikan kalau pada momen-momen kurban ya, itu ada pernah di syuting gitu ya. Itu sapi itu ketika antri dia mau dibunuh, itu ada yang nangis loh. Ada yang neteskan air mata loh. Artinya dia punya perasaan bahwa akan aku jadi korban, saudara. Ya. Artinya korban itu paling mulia karena memberikan satu nilai yang saya sebetulnya tidak rela, dalam tanda petik ya, tidak rela. Karena apa? Itu menyangkal diri. Aku sebetulnya nggak mau, tetapi itu yang terbaik. Karena itu sebetulnya untukku, bukan untuk Tuhan, gitu ya. Itu gambaran daripada bahan korban Habil lebih baik dari korban Kain. Jadi kalau saudara masih merasa memberi persembahan dalam apa saja, saya tidak berbicara perpuluhan ya, nggak bisa tentang uang ya, tapi saudara bisa implementasikanlah saudara sendirilah. Saya masih cuma segitu, di rumah masih banyak gitu, aku masih punya stok gitu ya, saya kayak gitu ya pikirannya ya. Soalnya sini ada contoh, janda itu memberi persembahan lebih dari semua orang yang mengatakan kaya, dia nggak punya stok. Hebat nggak firman Tuhan ya? Itulah ada kaitannya dalam memberi persembahan, masuk dalam pintu yang sempit. Itu ajaran Kristen yang sejati. Kalau cuma memberi persembahan sudahlah, biasa, ini milik Tuhan. Tapi kadang-kadang kita diuji oleh Tuhan, berani enggak kau mempersembahkan yang terbaik? Nyawa, saudara. Tidak ada yang lebih mulia dari nyawa hidup ini, enggak ada. Dan itu darahnya, maksudnya itu sekarang relevansinya dengan hidup saudara. Saudara bisa lah belajar firman Tuhan sampai aduh kok saya kok enak ya. Padahal banyak orang yang membutuhkan. Kok saya kok nyaman banget loh padahal saudaraku seperti itu. Saudara, itu mengetuk gengsi saudara yang selama ini aku kuat. Tapi aku ingin menyangkal diri dengan yang terbaik untuk Tuhan. Bahannya yaitu adalah penyangkalan diri melalui pekerjaan yang saudara banggakan, seolah-olah jerih payah saudara, seolah-olah kebanggaan saudara, seolah-olah gengsi saudara. Makanya saya rindu kita semua Bapak Ibu Saudara untuk belajar tentang bagaimana mempersembahkan sebagai praktek iman yang benar. Kalau saudara ditempatkan sebagai orang yang hebat, itu bukan segala-galanya, saudara. Itu harus kau persembahkan untuk Tuhan. Ya, bukan untuk malah memperlakukan orang lain dan memperdayakan orang.
persembahkan itu untuk Tuhan melalui memberkati anak buah, memberkati orang lain, memberkati siapa yang mereka butuhkan. Karena Tuhan panggil kita untuk menjadi berkat. Saudara, itu yang kedua. Jadi Bapak Ibu Saudara, yang kedua ini adalah berkaitan dengan bahan daripada apa yang dipersembahkan kepada Tuhan. Kejadian 4 ayat yang ke-4b. Kejadian 4 ayat yang ke-4b. Ya, saya akan bacakan buat saudara dan saya. Di sana, maka Tuhan mengendahkan Habil dan kurban persembahannya itu. Jadi tadi hatinya dulu sudah diterima oleh Tuhan. Kurban persembahannya diterima gitu. Karena kurban persembahan yang diterima itu berasal dari itu bagaimana Tuhan mengajari, nanti di poin ketiga sebetulnya ya. Persembahan yang benar itu seperti ini. Kualitasnya ya, bukan jumlahnya. Kualitas ya. Berbeda ya dengan jumlah. Kualitas itu adalah nilai dari persembahan yang diterima oleh Tuhan. Jadi kalau ke gereja sudah tidak lagi sebetulnya berbicara tentang kuantitas. Saudara. Kuantitas itu sesungguhnya sesuatu yang bisa kita lihat secara kasat mata saja. Dan kadang-kadang ukuran manusia memang menjadi tolok ukur bahwa itu berhasil atau tidak. Kadang-kadang kita juga ngomong-ngomong kepada pendeta, satu sama lain suka ngomong begini Bapak Ibu Saudara. Pak, mengembalakan di mana? Oh saya di GBI Serpong misalnya, jemaatnya berapa? Gitu ya. Saudara, sekarang ini dunia sedang hancur karena apa? Karena hedonisme, karena humanisme, karena lebih enak. Kekristenan semakin merosot. Karena semakin sedikit orang yang mau masuk melalui pintu yang sempit. Jangan takut saudara. Kalau saudara ke gereja jemaatnya sedikit nggak usah perlu takut. Saya bukan menghibur saudara, tetapi sebetulnya kualitas hidup saudara melalui pintu sempit itu saudara kerjakan. Itu jauh lebih penting daripada banyak, saudara. Apa artinya banyak jemaat, saudara? Tapi dengan cara-cara kita ya, mindahin jemaat orang. Ya mindahin ngapain, buat apa, tak perlu. Makanya kalau ada jemaat yang datang ke sini dari mana, kita perlu tanya kenapa. Itu kalau ada masalah, ayo kita selesaikan dulu. Jangan benci kepada gembalamu yang lama. Jangan hanya kasus karena jemaat di sana pergi kembali ke tempat asalmu. Kamu bawa persembahan ke sini juga sama, nggak akan diterima kalau kamu masih dendam. Jadi bukan masalah jumlah, saudara. Kualitas hidup, saudara. Makanya tadi saya ngomong, tidak semua jemaat yang gede itu pasti nilainya benar. Bukan berarti salah ya. Tidak selalu. Tergantung bagaimana, itu bisa dirasakan oleh gereja itu sendiri, terutama gembalanya. Bisa itu saudara. Soalnya satu saat begini, Pak pendeta ini tanya tadi, jemaatmu berapa? 1.000, saya 500. Wah yang 500 bilang 1.000 diberkati. Luar biasa ya tangan kuasa Tuhan. Mungkin diberkati juga. Benar juga, tetapi terus menjadi kebanggaan yang jadi masalah itu. Jadi gembalaan seolah-olah pekerjaan yang gembala. Pekerjaannya si Kain gitu ya. Terus ketemu lagi sama pendeta yang ketiga ini ngomong, Pak, Bapak mengembalakan di mana? Sekarang jemaatku tinggal 5 gitu. Loh kok tinggal 5? Memang dulu berapa Pak? Dulu 500 sih, sekarang 5. Loh memang Bapak melayani di mana? Saya melayani di penjara. Oh rupa-rupanya dulu 500 orang Kristen itu pencopet, pencoleng. Terus sekarang sudah tidak ada orang Kristen yang masuk penjara. Jadi dia senang walaupun 5 saya senang. Yang 500 itu sudah jadi 5. Karena tidak ada lagi pencopet, penggarong, perampok, pembegal masuk penjara. Dan itu orang Kristen. Amin. Saudara, makanya itu saudara, kalau kita mau belajar firman, kita harus tahu bagaimana Roh Kudus mengajarkan, sebagaimana bukan berarti yang banyak salah, saya tidak pernah mengatakan. Tetapi dengan saudara bisa merasakan, mendapatkan sesuatu yang banyak dengan cara, dengan bahan yang tidak benar, itu percuma. Orang itu punya etika, bukan hanya benar dan salah, tapi etika. Tahu nggak etika? Itu tentang pantas dan tidak pantas. Dan itu dipelajari dalam Alkitab. Dan itu diajarkan oleh Paulus. Etika itu penting saudara. Ya, sekarang lagi heboh ya, tapi saya nggak mau bicara itu. Bagaimana etika politik dan sebagainya saudara. Tapi kita nggak mau bicara. Ngeri saudara hidup ini. Melakukan segala cara
hanya untuk tujuan yang seolah-olah Tuhan, aku berkenan kepadamu, tapi tidak. Karena itu Tuhan katakan, tidak semua yang berseru Tuhan, Tuhan masuk dalam kerajaan surga. Tapi hanya yang melakukan kehendak Bapa di surga. Saudara berseru tiap minggu, kita berseru setiap hari. Tuhan, Tuhan, Engkau baik Tuhan. Tapi apakah melakukan korban persembahan kita apa seperti Habil atau seperti Kain? Itu yang menjadi pertanyaan. Itu iman, saudara. Katanya kita hidup oleh iman. Dari lahir kita menjadi orang Kristen, bukan lahir dari ibu. Lahir menjadi orang Kristen, lahir baru menjadi orang Kristen. Hidup kita terus berjalan dengan iman. Dan tanpa iman tak seorang pun berkenan kepada Allah. Iman yang seperti apa? Salah satunya adalah praktek memberikan persembahan seperti Habil. Bukan seperti Kain. Jadi bahannya yang harus berkualitas. Sampai rasanya aduh apa sih. Kadang-kadang kita begini. Kita ini udah gak punya duit loh. Tapi kok ada orang yang minta tolong dan lebih perlu dari saya gitu loh. Pernah gak kayak gitu? Kalau nggak pernah ya puji Tuhan ya, saudara belum bisa menyangkal diri. Pernah nggak? Pernah itu. Kalau orang Kristen semakin tumbuh begitu ada. Saya sebetulnya nggak punya ini, tapi kok sebelah ini lebih perlu dari saya. Itu korban itu Habil itu Yesus itu. Maka Tuhan berkata kepada kita di dalam ayat tertentu saya akan buka, saya lupa. Barang siapa yang melakukan terhadap saudaraku yang paling hina itu memperlakukan kepada saya. Itu pakai apa? Pakai penyangkalan diri. Bukan dari kelebihan. Luar biasa ini saudara. Karena itulah yang kita dengarkan hari ini Injil saudara. Walaupun contohnya perjanjian lama tapi implementasinya adalah sekarang. Saudara mari ayo belajar. Saya alami kayak gitu. Kalau mikir-mikir aduh kurang ya kita. Tapi ya sudahlah. Kita nggak perlu mikir kita, cukup kita itu sampai di mana. Kalau cukup menurut ukuran kita, itu nggak pernah cukup. Manusia itu diberi keinginan lebih. Sehingga ketika sesuatu yang harus kita bagikan, ini kita bawa ke diri kita. Sehingga ada persembahan itu tidak menjadi persembahan darah. Persembahan yang biasa. Luar biasa firman Tuhan ya. Jadi yang kedua, Bapak Ibu, Habil mempersembahkan kurban dari bahan yang lebih berkualitas dari darah sampai menyangkal diri. Dia rela, sebetulnya sakit tapi belajar. Nanti lama-lama sudah menjadi satu yang itulah jalanku, jalan sempit. Walaupun dunia glamor, walaupun dunia banyak orang yang mencintai. Walaupun aku gak punya popularitas, walaupun aku gak punya elektabilitas. Tapi aku ikut Tuhan. Yesus elektabilitasnya turun. Ketika 5.000 orang diberi makan, bahkan lebih, bisa 10.000 orang. Yesus naik, kalau pilihan sebagai raja dia nomor 1. Kalau perlu Herodes yang ganti. Tapi ketika dia masuk ke Via Dolorosa, dia elektabilitasnya turun karena tidak ada yang mau mengikuti. Karena dia mempersembahkan jalan hidup yang sempit, yang susah, yang manusia tidak mau menyangkal diri. Turun, jadi gak usah takut. Kalau saudara hidup dengan iman sesuai dengan tuntunan firman Tuhan. Banyak orang yang gak senang sama saudara. Saudara masuk dalam kehidupan seperti Yesus hidup untuk saudara dan untuk Bapa di surga. Ya, itu yang kedua. Bapak Ibu. Yang ketiga, persembahan Habil merupakan kesaksian iman yang benar, saudara. Mengapa? Iman timbul dari mendengar firman Tuhan. Saya tidak bisa mencari kata kunci kapan firman Tuhan datang ke Habil. Tapi paling tidak Habil pernah dikasih tahu. Bil, Kain, ya kamu berdua anakku ya. Aku dulu waktu aku makan buah pengetahuan jahat dan baik, papa dan mama jadi malu. Loh kok malu? Ya enggak tahu, aku digoda sama iblis. Terus ya setelah itu rasanya kok aku jadi takut sama Tuhan. Loh terus gimana? Aku lari dari Tuhan. Loh kok lari? Tadinya papa dan mama senang sama Tuhan. Iya biasa, hubungan kita itu harmoni gitu ya, happy aja, bahagia sama Tuhan. Tapi aku jadi takut, karena apa? Aku melanggar firman Tuhan. Lalu apa yang terjadi? Tuhan menyembelih hewan dan buat pakaian buat aku. Saudara, cerita ini menginspirasi Habil bahwa ternyata Tuhan memberi kebenaran kepada Habil bahwa itulah yang
ikuti oleh Tuhan, ikuti oleh Adam dan Hawa supaya kamu mempersembahkan seperti apa yang Tuhan kasih tahu melalui firman-Nya walaupun dia bersifat simbol. Jadi itu bukan usahanya sendiri, itu diajar oleh bapaknya. Makanya bapak-bapak ibu sekalian tolong ajar anak-anak lah. Bagaimana cara memberi persembahan, bagaimana kalau sudah jam 8 sudah ada di gereja, jam 10 sudah ada di gereja. Kalau misalnya nggak ada ke gereja ya karena mungkin takut, masih karena pandemi ini ya jam 1 sudah siap di rumah dengan konten YouTube kita, saudara. Belajar, itu orang tua, saudara. Jadi Habel lebih memperhatikan, sedang rupanya Kain ini tidak. Dia lebih konsentrasi dengan bagaimana dia melakukan sesuatu untuk Tuhan. Padahal kita bisa melakukan sesuatu untuk Tuhan kalau kita sudah ditebus, kita sudah dipulihkan dulu, baru kita bisa hidup untuk Tuhan. Makanya Tuhan Allah itu tidak ada mencipta ketika saudara mati, berdosa saudara ditebus, hidup baru, itu baru kita kembali ke Taman Eden dan hidup saudara bisa mencapai kepada kehidupan yang sempurna, sampai kepada buah kehidupan. Saudara. Jadi ketika Adam dan Hawa diusir, saudara, dari Taman Eden itu tujuannya apa? Supaya enggak makan buah kehidupan. Kenapa kalau makan buah kehidupan? Para penafsir mengatakan, kalau Adam dan Hawa dalam keadaan melanggar titah Tuhan, belum dipulihkan, belum diampuni, makan buah kehidupan dia akan mati dalam keadaan dosa. Dia hidup dalam keadaan dosa. Artinya hidupnya dalam keadaan dosa. Karena buah kehidupan memberi hidup. Tapi hati manusia masih rusak, belum dipulihkan. Nah karena itu Bapak Ibu Saudara diusir. Supaya dia menunggu manusia itu memperoleh janji Tuhan bahwa dia butuh juru selamat. Yang kemudian berapa ribu tahun baru memulihkan manusia untuk kembali kepada Taman Eden. Makanya Tuhan Yesus mengatakan kepada orang yang ada di sebelah kanan itu bilang apa? Hari ini engkau bersama-sama aku masuk dalam sudah kembali karena Yesus sudah mati untuk dia. Sudah mengampuni kamu, boleh kembali ke Taman Eden. Saudara dan saya sekarang sudah berada di Taman Eden untuk hidup. Untuk sampai kepada buah kehidupan, kekekalan yang Tuhan akan beri di dalam surga nanti. Tapi perjalanan saudara harus tetap masih melalui pintu yang sempit. Karena itu Bapak Ibu Saudara, persembahan Habil merupakan kesaksian iman yang benar, persembahan Kain merupakan kesaksian iman yang salah. Dasarnya adalah kasih karunia. Artinya apa? Saudara mempersembahkan sekarang kepada Tuhan, bukan karena saudara ingin melakukan sesuatu supaya Tuhan terkesima, tapi karena saudara mengucap syukur. Karena inilah persembahan yang harum, persembahan yang kudus, yang berkenan melalui apa? Firman Tuhan yang saudara hari ini saya dengarkan dengan baik-baik. Ini enggak mudah, tetapi itulah kekristenan, saudara. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mari saya rindu kita baca ya. Kalau yang kedua tadi saya bacakan di dalam Kejadian 4 ayat 4, jadi bahwa bahan daripada persembahannya adalah berkualitas. Habil juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habil dan korban persembahannya. Jadi di samping Habil, korban persembahannya juga diindahkan karena berasal dari anak sulung. Artinya menggambarkan yang terbaik, ya, yang mulia, ya, yang mempunyai nilai kualitas yang tinggi. Ya. Kemudian yang ketiga, saudara, bahwa Habil memberi persembahan kepada Tuhan karena berdasarkan iman. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang, pasal 3 ayat 21, untuk manusia dan untuk istrinya lalu mengenakannya kepada mereka. Ada binatang yang disembelih, itulah dasar Habil mempersembahkan karena Tuhan mengajari. Kok Tuhan mengajari bunuh, tapi ternyata itu persembahan yang harus kamu bawa kepada Tuhan. Jadi menurut caraku, jangan menurut mau-mau kita sendiri, saudara. Kadang-kadang kita sebagai orang Kristen enggak baca firman Tuhan, sudah maunya gini, maunya begini, mau gitu. Tanya Tuhan. Itulah persembahan karena iman. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, biar 3 hal ini menjadi berkat buat saudara dan saya. Dan kita mau hidup sesuai dengan praktek persembahan yang benar menurut firman Tuhan.
Jadi kesaksian yang benar itu bagaimana kita menyaksikan kehidupan ini melakukan firman dengan iman. Ya. Apa yang menjadi saksi dalam hidup saudara di hadapan Tuhan dan di hadapan sama melakukan firman Tuhan. Mempersembahkan kurban persembahan yang benar. Ya. Jadi saksi kita, saksi kehidupan kita itulah apa yang keluar dari hati kita. Melalui mulut, melalui perbuatan. Itu kesaksian yang baik sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Bahwa hidup saudara adalah menyaksikan kebaikan Tuhan. Bukan sekedar Tuhan menolong saudara dan saya. Itu pasti. Tuhan itu kalau menolong saudara dan saya itu pasti. Itu baik banget. Itu jangan terlalu diskusi terlalu dalam. Itu sudah pasti baik banget dan kita pasti akan meneteskan air mata. Tetapi kalau saudara untuk melakukan kehendaknya supaya saudara juga menyaksikan kehidupan Tuhan di dalam diri saudara kepada orang lain. Itu yang selanjutnya. Jadi jangan berhenti ketika kita menerima sesuatu yang baik kita saksikan. Tuhan iya oke silakan. Tetapi jangan berhenti di situ. Saudara ingin supaya mencerminkan apa yang baik di Tuhan itu terjadi dalam hatimu. Dan kau lakukan untuk orang lain. Itu kesaksian. Sekalipun saudara difitnah supaya saudara pindah iman, saudara tidak bergeming. Karena inilah kesaksianku. Tidak ada lain. Jadi kesaksian hidup yang benar, hidup Yesus ada di dalam hidup saudara. Dan menjadi berkat bagi banyak orang. Itulah contoh yang diperagakan Habil. Dia melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Karena iman, dia memberikan persembahan lebih baik dari Kain. Karena dengan demikian, dia berkenan kepada Tuhan. Bahkan setelah mati, dia masih berbicara. Artinya apa? Iman yang benar setelah mati dia tetap hidup. Bukan hanya sampai ke liang lahat, tetapi Habil masih berbicara, dia tetap hidup. Orang yang hidup, orang yang benar akan hidup dari iman yang benar. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Mari kita angkat pujian dan saya jemput kita semua bangkit berdiri. Bapak Ibu, segalanya yang kumiliki, segalanya yang kumiliki. Main C atau D ya. Segalanya yang kumiliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi. Katakan segalanya sekali lagi. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagiku. Kita akan pujian ini dari awal dengan sungguh-sungguh. Atas segala
Benar Tuhan, kiranya menjadi ungkapan hati kami dan kerinduan setiap kami. Setelah kami boleh mendengarkan firman-Mu, kami diingatkan kembali untuk berefleksi dari persembahan Habil. Dia mempersembahkan lebih baik dari persembahan Kain. Artinya bahwa Engkau yang layak menerima segala sembah syukur. Karena itu kami akan bawa yang terbaik di dalam hidup kami. Dari hati kami yang suci, hati yang tulus, hati yang tanpa pamrih. Sehingga itulah kurban persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Karena Engkau telah melakukan semua buat kami di dalam kehidupan-Mu pada waktu 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib. Dan tidak ada persembahan yang lebih berkenan kepada Allah kecuali kematian Kristus. Dan itulah menghidupi kami seperti Habil memberi persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan ampuni kami kalau selama ini kami masih belum menyangkal diri. Kami lebih mementingkan hidup kami sendiri daripada orang lain. Bahkan tidak memuliakan Tuhan. Tuhan tolong kami, berkati jemaat-Mu. Supaya apa yang kami bawa tidak sia-sia di hadapan Tuhan. Tapi mempermuliakan Engkau dan menjadi berkat bagi orang lain. Itulah iman yang kami percaya dan kami mengerti hari ini yang Kau singkapkan. Karena itu kami menyerahkan jemaat-Mu yang telah mendengarkan firman Tuhan. Hari ini mereka boleh mempersembahkan hidupnya menjadi kurban yang berkenan di hadapan Tuhan. Yang hidup kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan berkati mereka yang saat ini juga masih membutuhkan apa yang daripada Tuhan. Kami percaya kalau kami datang kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati, apapun yang kami rindukan dari Tuhan, Tuhan tidak pernah membiarkan kami dalam keadaan krisis, dalam keadaan sakit, dalam keadaan susah, dalam keadaan terjepit. Tuhan sumber segala pertolongan. Tapi ketika kami boleh mengalami itu semua Tuhan, kami boleh memuliakan Engkau. Kami percaya apabila ada di antara saudara kita sekalian hari ini jemaat-Mu yang sakit, kami percaya Tuhan Engkau tolong sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang susah Tuhan beri penghiburan karena Tuhan sumber damai sejahtera. Dan yang terikat Tuhan lepaskan dari kuasa kegelapan karena Kristus telah mati untuk kutuk segala dosa. Dan kami menjadi orang yang merdeka karena Tuhan mati untuk selama-lamanya. Dan kami hidup untuk Kristus. Sekalipun banyak hal yang harus kami hadapi, tapi Tuhan menguatkan dan memberi kemampuan. Karena hidup kami bukan hidup kami lagi, tapi Kristus yang hidup buat kami. Terima kasih Tuhan, memberkati jemaat-Mu ketika mereka pulang boleh menerima berkat firman-Mu ini dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah nama Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Yang diberkati katakan sama-sama amin. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Baik Bapak Ibu Saudara, tiba saatnya kita akan mendengarkan beberapa pengumuman dari multimedia GPI Sigma. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.
Baik Bapak Ibu Saudara sidang jemaat Tuhan, saya sebut kita semua bangkit berdiri, kita akan sudah ibadah kita akan pulang bersama dengan Tuhan. Minta berkat Tuhan dalam menuntun kehidupan kita sampai selama-lamanya. Angkat tangan kita, siapkan hatimu, terimalah berkat dari Tuhan. Kasih yang sempurna, ajaib, mulia, kudus dari Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Anak yang tunggal, serta dengan persetujuan Rohnya yang kudus menyertai Bapak Ibu Saudara dalam setiap langkah kehidupan saudara mulai hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati, yang percaya diberkati katakan sama-sama amin. Terima kasih Yesus. Ibadah telah selesai. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.